Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, bapak-bapak Majelis Taklim Nurul Huda, wabil khusus yang saya hormati Ustadz Mahdi, Ustadz Ridki. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Teriring salawat beserta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat dari beliau, amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada malam hari ini kita melanjutkan pelajaran kita. Pada malam hari ini aslinya saya ingin menjelaskan tentang sunanul khutbah, ya, sunnah khutbah, karena yang hadir petugas Jumat ini sedikit, ya mungkin nanti aja kita jelaskan tentang sunnah khutbah. Kenapa? Karena saya lihat, saya perhatikan khususnya di kampung kita, masjid depan ini, ketika khutbah itu terlalu melupakan kesunahan di dalam khutbah. Khutbahnya sudah sah, tapi sunnah di dalam khutbah, khotibnya khususnya itu melupakan. Ya, nanti kita ingatkan, ya, karena ada masukan juga dari Ustadz Sarah kemarin, kalau bisa yang petugas ini kumpul, ya, sepakat gimana, karena katanya dari luar ini kita ini ada masukan, ya, katanya ada yang kurang atau kurang sempurna lah. Nah, jadi nanti mungkin kita jelaskan sedikit tentang sunnah khutbah. Tapi di sini nggak ada Ustadz Mahdi doang yang khutbahnya, mah. Ya. Iya. Kalau Ustadz Mahdi ya udah hafal lah tentang sunnah khutbah, nggak usah dijelasin lagi. Baiklah, pada malam hari ini kita membahas tentang hadis babu zammi zil wajhaini, bab tercelanya orang yang memiliki wajah dua atau bermuka dua, ya, bukan mukanya yang dua, ya, tapi sifat dalam hatinya yang mukanya dua. Kalau wajahnya tetap satu, Kang Pian, ya. Gimana muka kita ini, ya inilah bentuknya, ya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, tajidunan nasa ma'adin, kalian akan menjumpai manusia seperti barang-barang tambang. Khiyaruhum fil jahiliyati, orang-orang yang paling baik, orang-orang yang paling mulia pada masa jahiliyah, khiyaruhum fil islami, adalah orang-orang yang paling baik, yang paling mulia pada masa Islam. Idza fakuhu, apabila mereka memahaminya. Nanti penjelasannya, ya. Wa tajiduna khiyaran nasi fi hadza sa'ni, dan kalian akan mendapati sebaik-baik manusia
di dalam urusan ini. Asyaddahum lahu karahiyatan, adalah orang yang paling sangat membenci pemimpinnya atau membenci keislamannya. Wa tajidu nasaron nasi, dan kalian akan mendapati seburuk-buruk manusia zal wajahaini, adalah orang yang memiliki dua wajah. Siapa itu dua wajah? Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Orang yang datang pada satu kelompok dengan satu wajah, dan datang kepada kelompok yang lain dengan wajah yang berbeda. Itu yang namanya bermuka dua. Di depan manis, di belakang pahit. Itu namanya bermuka dua. Nah, kita bahas yang pertama. Kalian akan mendapati manusia seperti barang-barang tambang. Maksudnya apa? Ma'adin, yaitu kita ini mempunyai beragam. Ada yang keras, ada yang lembut, ada nasabnya yang bagus, ada nasabnya orang-orang biasa-biasa. Jadi ma'adin itu artinya barang-barang tambang. Tapi di dalam hadis ini dimaknai bermacam-macam asal usul manusia. Nah, jadi seperti barang tambang. Barang tambang itu ada emas, ada logam, ada apa lagi? Ada besi misalnya, ada macam-macam barang-barang barang-barang tambang. Nah, barang-barang tambang sendiri ini ada yang bisa kita buat pisau, gampang, ada yang sulit ketika dibakar. Nah, seperti itulah manusia. Ada yang hati keras, ada hati yang lembut. Ada orang jahiliyah sebelum masuk Islam. Nah, orang seperti ini ketika dia di waktu jahiliyahnya sebagai orang yang baik, maka di dalam Islam pun orangnya tambah baik. Banyak contohnya, ya. Ketika Islamnya dia sangat membenci Islam, ya, sangat memusuhi Islam. Tapi ketika dia masuk Islam, dia nomor satu. Contohnya Sayyidina Umar, Khalid bin Walid, itu yang sangat-sangat membenci Islam. Tapi ketika dia sudah masuk Islam, dia yang paling membela agama Islam. Kafir Quraisy yang nasabnya tinggi, seperti ya kafir Quraisy ada yang dari Sayyidina Umar misalnya, kabilah-kabilahnya yang tinggi. Ketika dia masuk Islam pun dia tetap semakin unggul, dengan syarat dia memahami tentang agama. Biarpun kita misalnya sebagai anak seorang kiai, seorang ustadz, tapi tidak belajar tentang agama, maka tidak berpengaruh masalah nasab. Jadi syaratnya idza faqahu, syaratnya harus belajar. Nah, itu yang poin pertama. Jadi ketika dia masa jahiliyahnya itu orang yang unggul, maka ketika dia masuk Islam pun dia tetap unggul, bahkan lebih unggul ketika dia masa jahiliyah. Itu maksud hadis poin yang pertama. Jadi poin pertama ini, contoh yang lain misalnya, banyak orang-orang yang mu'alaf, ya, orang mu'alaf, pendeta yang sangat membenci Islam misalnya. Ketika dia masuk Islam berbalik, ya, dari benci sangat mencintai agama Islam. Siapa yang udah meninggal kemarin itu? Yahya Walani. Nah, itu tadinya kan seorang pendeta memusuhin agama Islam, tapi berhubung dia mendapat hidayah masuk Islam, justru dia lebih hebat lagi ketika dia jadi orang Kristen. Nah, ini maksud hadis yang tadi. Poin yang kedua, kalian akan menemukan seorang yang paling baik, ya, orang itu sangat baik, tapi ketika itu dia sangat membenci. Maksudnya itu, kalau ada seorang pemimpin yang tidak mengharapkan kepemimpinannya,
nggak mau dia jadi kepemimpinan, tapi dipaksa karena dia ditunjuk, ujung-ujungnya jadi pemimpin. Nah, orang seperti ini yang menjaga amanah. Siapa contohnya? Abu Bakar, Umar. Itu kan yang tidak mengharapkan kepemimpinan, tapi ditunjuk oleh para sahabat-sahabat yang lainnya. Ketika dia menerima kepemimpinan ini, keluarganya semuanya dikumpulkan dan menangis bareng-bareng. Kenapa? Karena mengemban amanat yang sangat berat. Beda dengan kita, kalau jadi RT, jadi RW, ini malah makan-makan, seneng-seneng. Nah, ini orang yang mengharapkan kepemimpinan. Tapi enggak, dengan Abu Bakar, Umar, ini yang tidak mengharapkan kepemimpinan. Ketika dia menjadi pemimpin, bahkan dia akan menegakkan kepemimpinan dia. Itu maksudnya. Jadi orang yang sangat membenci kepemimpinan, terus dia jadi pemimpin, orang ini akan jujur, ya, akan menjaga amanah kepemimpinan. Nah, itu selingan dari hadis ini. Poin kita yang terakhir, kalian akan menemukan seburuk-buruk manusia, sejelek-jelek manusia. Siapa dia itu? Orang yang mempunyai apa? Muka dua atau bermuka dua. Orang seperti ini tidak layak dijadikan teman, tidak layak dijadikan seorang istri, tidak layak menjadikan seorang suami kalau menemukan orang yang bermuka dua. Apa sih makna muka dua? Makna muka dua ini ketika dia bertemu dengan satu orang, dia ngomong gini, membaguskan orang, tapi ketika di belakang justru dia ngomongin orang tadi. Ya, tadi ketemu dengan A, ngomong gini, ketemu dengan B, yang A tadi diomongin sama B. Itu namanya orang bermuka dua. Atau makna yang lain, bermuka dua itu ketika dia ketemu dengan orang banyak, sholat qobliyah ba'diyah dilakukan. Sholatnya kayak orang khusyuk, sampai-sampai nyebut itu fasih dalam pengucapan. Tapi ketika dia sendiri, boro-boro mau sholat qobliyah ba'diyah, pokoknya seperti capung cebok sholatnya. Itu orang yang bermuka dua namanya, ya. Kalau banyak orang sholatnya seakan-akan khusyuk, tapi kalau tidak ada orang, dia seperti capung cebok sholatnya. Nah, itu orang namanya orang bermuka dua. Jadi orang bermuka dua ini orang sejelek-jelek manusia. Kenapa? Karena di dalam bermuka dua ini ada namimah, adu domba, ada gosip, riba, ada mencaci maki, semua ada di situ. Makanya orang yang bermuka dua ini sejelek-jelek manusia. Jadi mending orang yang musuhin kita tahu orangnya. Jadi kalau kita di dalam hati punya iman, maka katakanlah sesuai dengan perkataan kita yang semampu kita. Kalau kita diundang nggak bisa, ngomong nggak bisa. Kalau kita gini-gini nggak bisa, bilang nggak bisa. Itulah ciri-ciri orang beriman. Tapi kalau orang-orang bermuka dua ini banyak alasan, ya, banyak alasan. Takut mengakui, pengennya dia kelihatan wow di depan orang, tapi dia menjatuhkan kita ketika di depan orang lain. Itu orang bermuka dua namanya. Orang seperti ini tempatnya di neraka yang paling dalam, keraknya neraka. Fit darkil asfali minan nar, ya, keraknya neraka. Terus siksaan orang bermuka dua ini juga, kata baginda Nabi, man kana lahu wajhaini fit dunya, barang siapa yang mempunyai dua wajah, ya, atau bermuka dua di dunia, kana lahu yaumal qiyamah lisanani minan nar, di akhirat nanti dia mempunyai dua lidah yang terbuat dari api neraka. Itu orang yang berwajah dua. Nah, jadi hukuman untuk orang yang bermuka dua ini sangat berat. Jadi mudah-mudahan kita bisa menghindarin. Nah, di dalam hadis yang selanjutnya ini dijelaskan, kata orang-orang bertemu dengan kakeknya Muhammad bin Zaid, yaitu cucu dari Abdullah bin Umar. Umar ini punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya anak namanya Zaid. Zaid punya anak namanya
Muhammad. Katanya dia berkata kepada Sayyidina Umar, orang-orang ini bertanya kepada Sayyidina Umar, ya. Inna nadkhulu ala salatinina. Kami masuk menemui penguasa-penguasa, menemui pemimpin-pemimpin kami, kata orang-orang ini. Fanaqulu lahum bi khilafima. Lalu kami berkata berbeda dengan ketika kami masuk di dalam. Maksudnya itu idza kharajna, ketika kami keluar itu berbeda ketika masuk menemui raja. Misalnya ada Pak RT lah ngundang kita, ya. Bagus kita ngomongin Pak RT ini. Tapi kalau keluar dari rumah Pak RT, omongan tadi beda lagi. Nah, itu kata orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Qala, dijawab sama Abdullah bin Umar, kunna na'udu hadza nifaqan. Abdullah bin Umar berkata, kami dulu di masa Rasulullah SAW menganggap hal ini sebagai orang munafik. Ya. Jadi ketika kita masuk ke rumah orang, keluar dari rumah orang itu omongannya sudah berbeda, ini termasuk orang munafik. Ya, munafik ini sama dengan bermuka dua. Nah, jadi orang bermuka dua itu termasuk orang munafik. Ya, nifak, ya, nifakon, yaitu orang munafik. Nah, itulah sedikit tentang hadis kita, tentang pembahasan tentang bermuka dua, ya. Mudah-mudahan kita terhindar karena kita mempunyai iman. Apa yang ada di dalam hati itulah yang kita katakan, jangan disembunyi-sembunyikan. Kalau kita sembunyi dari manusia, kita tidak bisa bersembunyi dari Allah. Ada orang bisa bersembunyi dari manusia? Enggak bisa, kecuali dia berubah baju kucing. Nah, baru bisa tersembunyi dari perkara itu. Nah, jadi kata Allah di dalam surat An-Nisa, terkadang manusia itu sembunyi dari manusia, ya, tapi tidak bisa bersembunyi dari Allah. Jadi nggak bisa kita akan bersembunyi. Mungkin di dunia kita tidak akan mendapatkan siksa, tapi di akhirat nanti sangat berat. Fi darkil asfali minan nar, di keraknya neraka. Di atas saja kita susah keluar, apalagi paling bawah. Nah, itu berapa tahun kita baru bisa keluar dari neraka. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin bertanya, dipersilakan.